Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan kami ya, MBC Muscle Bike Channel. Oke, channel motovlog kita semua ya. Pagi ini ya kita riding lagi ya, seperti biasa. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah subscribe kemarin ya, sedikit-sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit ya. Dan untuk kawan-kawan yang mungkin baru saja mampir, baru saja ketemu dengan channel kita, jangan ragu untuk subscribe saja ya, dan juga follow sosial media kita di Muscle Bike Channel ya. Jadi semuanya sama, Muscle Bike Channel, baik itu Instagram, TikTok, atau YouTube dan lain-lain ya. Aduh guys, sorry nih. Aduh, ibu-ibu tidak pakai helm ya, maunya langsung motong, bahaya sekali guys ya. Yuk kita ingetin ibu-ibu kita yuk ya, ibu kita masing-masing ya, untuk lebih hati-hati di jalan, kita edukasi ya. Kalau belok ya toleh-toleh dulu, gunakan sign dengan benar, belok kanan sign kanan, belok kiri sign kiri ya guys ya. Supaya ibu kita tetap aman dalam berkendara ya. Yuk kita lanjut lagi. Guys, pagi ini ya saya mau membahas satu topik yang saya yakin menarik sekali buat kawan-kawan ya. Baik itu yang sudah memiliki moge, atau yang berniat ingin memiliki moge, atau sekedar pecinta moge saja ya. Jadi bisa nggak sih digunakan untuk penggunaan harian? Nah ini asik ini ya kan. Soalnya masa iya sih kita udah beli motor mahal-mahal gitu ya, tapi makanya nggak bisa harian. Terus kenapa gitu kan? Nah terus yang lebih pentingnya apa? Supaya bisa harian tuh bagaimana gitu kan. Nah, jadi gini guys, yang pertama kita nggak akan membahas mengenai hal-hal yang bersifat umum lah ya. Misalnya nih ya, kampas rem, ganti oli gitu ya. Karena menurut saya itu semua yang namanya kendaraan menggunakan itu ya pasti ya ada maintenance oli, ada maintenance brake ya, dengan segala macam tipe oli dan jenis-jenis brake-nya dan lebih banyak lagi ya. Nah, kali ini kita akan membahas apa nih hal yang perlu diperhatikan oleh pemilik moge ya, supaya kita bisa menggunakannya secara harian. Yang pertama misalnya dari segi bahan bakar ya. Nah, kalau moge kita itu disuggest memang untuk kelas yang pertamax turbo ya guys ya. Jadi memang kebutuhannya bensin yang oktannya lebih tinggi lah ya. Jadi kalau di Indonesia, kalau yang saya biasanya kalau nggak pertamax turbo ya V-Power biasanya kalau ke Shell ya. Nah tapi seharusnya menurut logika saya ya, kalau sudah bisa beli moge seharusnya faktor harga bahan bakar itu seharusnya bukan masalah ya. Seharusnya itu pasti masuk ya. Tapi jangan lupa soal ini ya guys. Nah, jangan sampai kehabisan BBM ya. Yang kedua, mengenai berat dari kendaraan. Dalam hal ini motor kita ya yang mau kita gunakan secara harian. Kalau mobil yang pasti lebih ringan, jauh lebih ringan ya kalau saya bilang. Spesifiknya saya nggak tahu berapa. Tapi kalau untuk moge saya ini Z1000 itu beratnya kalau nggak salah sekitar 230 ya. Kebayang aja guys, berat 230. Nah, itu sangat penting untuk dipertimbangkan, dan mungkin menurut saya justru itu mungkin faktor yang paling penting ya. Terutama kalau untuk daerah macet ya, itu mungkin bisa menjadi faktor yang sangat penting. Karena nanti pertanyaannya mungkin bukan menjadi bisa atau tidak, karena kalau memang niat pasti bisa. Ada niat pasti bisa, tapi masalahnya kita mampu nggak, tahan nggak setiap hari mengendalikan motor dengan berat 230 kilo untuk kebutuhan harian, nah gitu kan. Dan ini faktor yang sangat penting guys, yang perlu dipertimbangkan, karena moge itu pasti berat ya, dengan engine yang jauh lebih besar. Kebayang aja rata-rata motor di jalan ya, mungkin yang cc kecil 125, 150 ya, 250 versus yang 1000 cc ke atas misalnya, itu jauh sekali dari berat mesin itu, kemudian dari berat bodi yang di total mesin dan bodi dan semuanya. Kalau Z1000 230, apalagi yang lebih besar lagi kayak Harley gitu ya, itu pasti urusannya lain itu. Jadi pasti akan sangat berat. Nah, beratnya
Kendaraan ini juga akan mempengaruhi hal selanjutnya, apa itu? Maneuverability, ya. Nah, penting sekali. Seperti kita tahu ya, terutama waktu saya masih tinggal di Ciputat dan bekerja di Jakarta, saya harus pulang pergi nih dari Ciputat ke Jakarta. Tahu sendiri macetnya kan di daerah Tangerang Selatan menuju Jakarta. Manuver itu bisa menjadi sangat penting faktornya, ya. Dan apa, untuk itu, sebenarnya Mocil pasti lebih recommended. Cuman kalau bagaimana kalau Moge? Nah, menurut saya, itu akan sulit, guys, ya. Kalau kondisi macet gitu pasti akan sulit, ya. Kenapa? Karena maneuverability-nya Moge itu, apa, tidak selincah Mocil. Jadi kalau misalnya di daerah macet, kalau mau menggunakan moge secara harian, mungkin saran saya juga jangan digunakan harian untuk keperluan office hour. Karena apa? Office hour orang pada keluar semua, mobil, motor, segala macam kendaraan, baik itu pribadi umum, tumplek-blek di jalan. Jadinya akan sangat padat ya. Mungkin penggunaan harian tapi yang bukan untuk di office hour itu masih masih recommended ya. Selanjutnya, kita melihat dari segi ergonomis, guys, ya. Nah, itu penting sekali. Kenapa ini menjadi penting sekali? Kenapa? Karena kita ngomongnya untuk penggunaan harian loh ya. Nah, artinya apa? Setiap hari kita pakai. Nah, syarat untuk secara umum, syarat supaya kita bisa menggunakan setiap hari, ya itu harus nyaman untuk digunakan setiap hari. Nah, posisi yang tidak ergonomis itu akan membuat beberapa bagian tubuh kita stres ya. Saya sudah membahas mengenai kenapa saya memilih Naked Bike Z1000 daripada ZX10R yang mana dua-duanya dulu ada pilihan saya. Akhirnya saya jatuh ke Z1000 itu karena, posisi berkendara, guys. Nah, jadi kalau misalnya, mau menggunakan moge secara harian, mungkin rekomendasi saya bukan jangan menggunakan moge tipe super sport ya, yang motor balap gitu ya. Jadi duduknya itu nunduk, kemudian, apa, nanti itu pergelangan tangan kita itu posisinya di bawah pinggang kita dan itu akan sangat capek. Ada titik yang saya jelaskan sebelumnya di video sebelumnya itu akan stres gitu ya. Nah, rekomendasi saya untuk menggunakan mobil yang tipe apa, naked bike gitu ya atau sport touring itu akan lebih, baik untuk penggunaan harian dari sisi ergonomisnya. Oke, selanjutnya, ini, untuk penggunaan harian itu jadi, ini apa, ngingetin aja jadi kalau untuk penggunaan harian, terutama untuk misalnya kita di Jakarta gitu ya, ya apa, daerah macet gitu yang dalam tanda kutip kadang kita kita tahu nih daerah ini karena sudah sering lewat dari rumah ke mana gitu ya, sini macet nih jam segini gitu kan, nah akhirnya kita lewat gang. Nah ini kalau moge menurut saya, dihindari guys ya karena sempit, pertama, terus kedua ya tahu sendiri moge dengan, semuanya full standar pun suaranya pasti pasti, gede gitu ya, kasihan aja sama apa, warga yang kita lewati gangnya gitu, nanti tidur pada kebangun semua, aduh nggak asik lah itu ya. Jadi ya kira-kira seperti itu guys ya. Jadi, kalau untuk pertama tadi apa, untuk bahan bakar bensin ya gunakan yang tipe yang bagus lah ya, Pertamax Turbo atau V-Power yang, eee, apa, tolong pertimbangkan juga mengenai beratnya ya, apakah, kawan-kawan bisa mentoleransi beratnya untuk penggunaan harian ya, kelincahannya itu juga harus dipertimbangkan dalam hal ini, kelincahannya mungkin relate dengan ergonomis juga ya, maksud saya gini, eee, motor naked mungkin dari segi kelincahan dan dari segi apa, ergonomis mungkin untuk penggunaan harian lebih bagus. Nah itu tolong benar-benar dipertimbangkan ya. Kemudian, jangan lewat gang-gang sempit lah ya. Terus satu lagi nih, tolong dipertimbangkan juga kalau untuk penggunaan harian ya, ketika kita sudah sampai di tempat tujuan, kalau misalnya mau, memparkir motor, nah itu parkirnya di mana? Karena itu mungkin juga menjadi dalam tanda kutip, pertimbangan tersendiri ya, karena tidak mungkin, buat saya tidak recommended lah untuk diparkir dicampur dengan, parkir yang umum ya. Seperti kalau misalnya di
kita ke mall-mall di Jabodetabek itu untuk moge, setahu saya pernah ke salah satunya ke apa, Alam Sutra, itu di situ ada parkir khusus moge. Jadi untuk 500 cc ke atas parkir ada spotnya sendiri, di bagian depan mall gitu. Nah, itu perlu dipertimbangkan juga ya. Jadi, intinya sebenarnya, nggak ada masalah kalau kita mau menggunakan harian, tapi, ya beberapa poin tadi ya, mungkin perlu dipertimbangkan. Oke guys, cukup sekian dulu ya. Nanti kita ketemu lagi dengan topik-topik yang lain, kita bahas, hal-hal yang lain. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan follow semua sosial media kita ya di Masal Bike Channel.